Bapak. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dulu Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk memfasilitasi kegiatan di Kabupaten Rote Bapak. Mohon izin perkenalkan kami dari Badan Kepegawaian Negara Bapak. Tim dari Jakarta, rekan kita itu kami berlima Bapak. Ya. Kemudian dibantu oleh rekan-rekan dari kantor regional Denpasar itu ada berdua. Jadi kami total 7 di sini. Ya. Kegiatan utamanya Pak, kami sedang memproses video dokumenter Bapak. Jadi arahan dari atau rekomendasi dari auditor BPK, kami diminta untuk mendiseminasikan hal-hal positif dari sistem CAT saat proses rekrutmen. Kebetulan memang kami untuk tahun ini dan tahun lalu juga Pak, tahun lalu khusus itu P3K atau untuk tahun ini CPNS yang kami ambil itu kami fokus tahun ini di Provinsi Rote Bapak. Ada 3 pilot Pak kebetulan, Kabupaten Rote, Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat. Untuk di Kabupaten Rote sendiri izin Bapak, narasumbernya kami sudah dapat itu penyuluh bencana Pak dari BNPB Kabupaten Rote seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Sekda karena sedianya harusnya pendampingi kami Pak Kepala Biro Humas, cuma karena beliau ada kegiatan di kantor regional Bali Pak ya, dengan Pak Kepala BKN, jadi menugaskan kami nanti. Sementara itu laporannya Pak Sekda, semoga berhasil Pak. Dari BKN Jakarta atau dari apa? Kami dari Jakarta Bapak. BKN. BKN Jakarta. BKN regional. Iya. Yang ada di Kupang atau yang di Denpasar. Ada hal lain, ibu-ibu? Dari Jakarta. Dari ibu-ibu yang bisa sampaikan sesuatu ke kita selain Bapak. Tidak lagi. Ya, jadi baik, terima kasih ya. Dan tentu saya atas nama pemerintah Kabupaten Pendau dan masyarakat teristimewa teman-teman P3K ya, yang sudah seleksi. Ini yang keberapa nih? CPNS. Ya, CPNS. CPNS selesai. P3K-nya sudah beberapa kali? 3 kali ya? 2 kali ya. Jadi terima kasih sudah hadir di Rote. Tentu datang dengan suatu tujuan supaya bahwa ini loh strategi yang punya dampak positif dengan sistem CAT ya, seleksi CPNS atau P3K selama ini. Saya kira terima kasih kalau ada diseminasi ke masyarakat. Ini masyarakat tahu karena sampai dengan saat ini masih juga ada pengaduan ya, bahwa dia yang pernah ikut seleksi dan ceritanya begitu, dia ikut seleksi kemudian dia lulus ya kan, ada masalah pengaduan ya, nanti disampaikan ke Bapak. Dia lulus lalu pada saat pemberkasan penetapannya dia dinyatakan LS ya, jadi misalnya kan artinya tidak bisa tidak diproses. Tetapi kemudian tahun ini dia ikut seleksi P3K. Menurut dia nih ya, ketika dia input datanya bahwa dia punya need gitu. Dia punya need. Kami tidak tahu Bapak ada di sini, ini saya sampaikan. Kalau kedatangan Bapak dengan tujuan itu, saya kira silakan welcome, ya kan, tujuan supaya kita sebarluaskan informasi kepada masyarakat mencari kerja, khususnya yang seleksi CPNS maupun P3K ini, bahwa sistem seleksi dengan CAT ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jadi istilah jangan sampai ada orang dalam baru lulus, itu tidak. Nah isu ini ada. Saya juga kepala BKD di sini hampir 5 tahun ya, 4 tahun lebih lah. Waktu seleksi masih pakai lembaran Java komputer,
tidak pernah merasa bahwa lulus karena orang dalam. Jadi tidak ada sebenarnya. Tetapi di luar sampai saat ini masih di luar isu seperti itu saja. Itu disebarluaskan sebanyak-banyaknya. Dan ini semacam, kalau ini kan ada testimoni begitu Pak ya, testimoni dari yang ikut seleksi ini. Ya, sini masyarakat tahu, ya kan? Jadi jangan pikir orang dalam dulu, baru orang lulus. Apalagi sekarang CAT kan? Habis tes langsung tahu lulus, tahu pintar tidak. Makanya saya pernah bilang dulu waktu komputer muncul pertama, ada satu permainan itu game namanya Pokemon. Kalau salah dia bilang goblok kau, nah, goblok lu. Jadi kalau sistem CAT sekarang Pak Bu, kalau pas klik lalu tidak benar, pasti dia bilang goblok lu, kan begitu. Cuma kalau di bank seperti bagus juga, supaya orang tes ini juga tahu, aduh ternyata saya goblok ya, kan begitu. Tidak hanya tahu, salah kan. Ya, dulu begitu. Waktu tahun 89 itu, ya, itu ada permainan itu di komputer. Pasal goblok lu, bego lu, ya seperti itu. Supaya tahu, jadi jangan di luar, kan begitu. Saya sudah sekda saja, anak kandung loh, saya punya anak laki sama istrinya ikut seleksi. Pertama tidak lulus. Padahal di kompetensi dasarnya sudah ya, masing-masing formasi mereka peringkat 1. Kompetensi bidang itu lulus dua-dua. Waktu pulang dari Kupang, kompetensi dasar lulus, ada orang ngomong di kapal, bahwa ini dua-dua lulus ini loh kompetensi dasar. Kan saya sudah punya anak, pulang aja. Sekarang kan bukan lagi reformasi di bidang informasi, tetapi sudah transformasi di bidang informasi. Dan ini yang kita mau kasih kepada masyarakat sehingga stigma ya yang dikembangkan selama ini bahwa seleksi ini formalitas, ada orang dalam pasti lulus, ya kan? Saya kira bapak itu tes kan tidak ada orang dalam, ya kan? Sampai ada satu dari mana, 2 tahun lalu ya, dari Palembang atau dari mana, tes 3 kali tidak lulus, dari Sumatera lah. Tes keempat nilainya kan sempurna, lalu ditanya kenapa sampai benar semua, dia bilang loh saya tes 3 kali tidak lulus, kemudian 1 tahun saya tidak pernah keluar dari kamar, orang tua bawa makan minum di kamar, 1 tahun saya belajar. Bagaimana tidak benar semua, dia bilang. Jadi dia bilang kalau mau lulus ya belajar, dan begitu di seleksi ini. Kan sudah dikasih tahu, pas mau keluar sudah dikasih tahu, terpantau satu Indonesia. Oh ini pasti mereka ini kan begitu ya Pak ya. Jadi ini nanti dikirim ya, setelah sudah ketemu narasumbernya. Kemarin sudah rapat via Zoom sama dengan kepala. Tapi hari ini rencananya ya? Hari ini kita take video langsung. Oh iya, ya. Mudah-mudahan kalau bisa tidak hanya satu. Brigade. Siap. Ya. Siap, Bapak. Testimoni semakin banyak orang kan. Kemudian saya juga di BKD sini juga main mata dengan orang lama, ya kan. Jadi formalitas karena dia punya saudara kabit pengembangan kok kabit apa pertama ya. Jadi inilah daerah kami Pak Bu. Kita Rotendao ini daerah terselatan NKRI. Kita berbatasan dengan laut Australia. Kalau kita ada penyeberangan laut dari pantai paling selatan ke Australia itu paling butuh 7 menit. Kalau Ferry Express cepat, hanya saja tidak ada. Makanya Pulau Pasir itu sebenarnya punya Indonesia. Hanya karena Indonesia tidak urus saja, ya kan? Katanya Australia, padahal lebih dekat di kita. Makanya kita punya pulau keluar namanya Pulau Dana. Kita pernah upacara 17 Agustus di sana tahun 2016 ya kalau tidak salah. Ini patung Pak Sudirman. Iya, makanya kita bangun monumen di Pak Sudirman supaya negara lain jangan saklok, ya kan? Nah, kalau kita tidak urus ya pasti mereka punya pulau kosong. Jadi kita ya kemarin kita masuk dalam daerah tertinggal tetapi sudah terentaskan
Mas kan. Jadi selama ini kan kita lockdown down ini kan memang fiskal ini. Kita punya PBB ini hanya 860 lah. Ya, 860 M. Itu pun belanja pegawai, ya kebetulan saya pernah di BKD. Kalau kita mau dapat tambahan alokasi formasi CPNS, itu salah satu syarat. Saya tidak tahu sekarang masih ada belum, tidak ada lagi. Salah satu syarat adalah belanja publik lebih besar belanja pegawai. Ya, salah satu syarat itu, saya tahu itu. Makanya kemarin kita alokasi tambahan formasi CPNS kita agak lumayan di Rote. Berapa? 2.400. Ya, sekian ya. Karena saya tahu syaratnya. Sehingga DAU yang ada di perangkat daerah saya tarik dari kota metropolitan, ya kan, biasa lihat tinggal ya kan, gitu, lampu hias di mana-mana. Ya, tapi kalau kendaraan di Jakarta pasti jenuh ya Pak ya. Ya, dan kalau Jakarta 4 kali saya suruh pusing Pak. Hidup kita di angkot, di taksi saja. Ya kan, berjam-jam. Ya, datang di sini, kebetulan tidak ada macet di sini, Pak Bu, nikmati alam kami di sini. Pertama lihat ke atas, langit kita masih ada warna sesungguhnya. Kalau bapak-bapak di sana kan warnanya sudah abu semua. Kalau sini langit masih biru, artinya udara kami masih segar. Kami di sini ada destinasi wisata kita yang tidak kalah wah dengan daerah-daerah lain. Ya, kita punya Hulu Seribu, ya, Hulu Sehat, ya, Hulu Kawi dua-dua ya. Kalau beliau ada waktu ini, mau ke Hulu Seribu, mau ke Tenaga Nirwana. Tenaga Nirwana itu, bapak-bapak ibu ke sana, doa langsung dijawab, minta apa begitu dijawab. Bapak tahu kenapa? Ya. Karena saya tidak penduduk, ya doa hanya bapak di sini. Kalau doa di pulau ini kan banyak orang yang berdoa, jadi kalau di sana kompetitif ya Pak doanya Pak. ya, jadi doa minta apa, ya kan? Dengan doakan hanya 7 orang yang berdoa di sana ya pasti dijawab. Kalau doanya di Jakarta mah ya, sekian juta orang. Tuhan mau jawab mana, tinggal mana. Jadi nanti keterangan Nirwana ya. Ini hari-hari Selasa, mudah-mudahan hari ini kegiatan bapak-bapak sudah selesai atau besok selanjutnya bisa nikmati objek wisata kita. Yang dua itu. Kalau yang lain kan pantai, jadi biasa lah, ya kan. Kalau yang dua ini Hulu Seribu itu kita punya awal laut, keindahan lautnya tidak salah, tidak kalah dengan eksotisnya, tidak kalah dengan Papua itu. Ya, Raja Ampat tidak kalah. Tidak kalah. Nanti dengan perahu sampai di luar. Kenapa Hulu Seribu? Karena akses keluarnya ada 1.000. Jadi kalau bukan orang situ, bisa keluar baliknya susah. Ya. Orang sistem, Ya, duduk lokal ya Pak ya. ya, jadi yang tahu tuh orang lokal di situ. Akses keluarnya nanti bapak lihat ada yang perahu kita tahu keluarnya ke laut. Bebas di depan tuh lewat mana tidak ada, tapi itu ada arus apa, ada arah keluar. Nah, palingnya ini mati sesekali ya. Jakarta ini bapak-bapaknya, aduh saya nggak bisa di Jakarta, pusing. Makanya saya di sana, saya nginep di Pasar Baru Bu. Biar ini ketemu dengan yang jual. Kita di sini ada pendekatan budaya supaya jangan ada sekat di antara kita, komunikasinya lancar. Ya, maka kami jadikan bapak ibu jadi orang Rote dulu. Maksudnya supaya selama di sini juga dilindungi oleh leluhur kami yang ada di sini. Ya, selama beberapa hari di sini aman gitu ya, Pak ya. Ya, begitu. Bapak pedagang pasar
Saya tinggalnya di mana? Kan ada mes itu di sebelahnya, sebelah kantor. Ada perumahan juga ya. Awal pertama pindah sana kan ada bau sampah dari sebelah. Masih. Saya kira sekarang tidak lagi. Saya di kota besar begitu ya Pak sampah. Iya, saya tidak ke sana lagi. Saya kan terakhir kalau kita di ini 2009 sampai dengan 2013 ya. Ya, 2013. 2009 masih Pak Jujun ya Pak. Pak Jujun, pendek-pendek. Orangnya baik sekali Pak. Ya, Pak Jujun, kemudian ke Pak Sigit. Iya. Iya kan? LT waktu itu kan. Atau sempat ke BKN Pak Sigit. Pak Sigit ya? Dulu PLT bahasa apa namanya? Pak Sigit kan waktu Iya. masih Kabatu jadi PLT setelah Iya. bikin pensiun. dia sekretaris atau apa? Biasanya dari Apa itu? Apa? jadi setelah itu diganti-ganti. Sama dia kita. Ganti-ganti. Terakhir Pak siapa ya? Sekarang dia Donald Satu. Pak Paulus. Pak Paulus ya sekarang. Pak Paulus ya. Yang saya kenal itu yang kemudian tidak lagi. Kalau Pak Paulus kan pernah berkunjung ke sini dengan Pak Kepala BKN Jakarta. Pak Bima, Pak Haris, Pak Bima. Pak Bima. Pak Bima ya. Berkunjung ke sini. Saya dengan beliau mengusir itu. Kemudian ke Tenaga Nirwana. Nikmati sekali Pak beliau berdua. Saya bilang oh ini boleh karena saya dulu. Dan pariwisata begitu Pak Bro. Pariwisata itu tipu-tipu tidak apa-apa. Yang penting menarik perhatian. Ya misalnya Bapak di orang sini dulu. Mari. Ambil gambar. Supaya ini biasanya di bangku kiri. Tetapi kalau supaya lebih ini di ya di daerah ini tidak Iya. tambah ya. Oke. Mari. Jauh-jauh dari Medan Bapak. Kalau dari Medan, Dari mau Polres berapa? Polres. Ya, Bu. Dan ini Mojang Sukabumi Pak. Sukabumi. Iya. Kita campur-campur. Orang Sunda gitu. Iya, ini juga dari Medan Bapak. Polres. Kalau yang ini dari planet Bekasi Pak. Bekasi. Yang rambutnya bagus. Beli. Bapak Mari, masih muda Pak. sekali. Mari Pak Agus. Oke. Ya. Ya, Pak, izin tamu juga ada souvenir Bapak. Ya, ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Bu. Sukabumi. Saya dulu di kelas saya dapat PIM 2 di Lan Makassar, tapi kita orientasi kepemimpinannya di